Bagaimana jika Al-Quran yang kita baca hari ini ternyata pernah hampir berbeda? Sebuah keputusan besar di masa lalu menentukan apa yang kita pegang hari ini. Dan kisah ini jarang sekali diceritakan. Ada satu rahasia dalam sejarah Al-Quran yang tidak banyak diajarkan di sekolah. Tentang perbedaan, tentang konflik, dan tentang keputusan yang mengubah segalanya. Di tengah perpecahan yang mulai muncul, ada satu keputusan berani yang diambil. Keputusan yang bukan hanya menyatukan umat, tapi juga menjaga kitab suci hingga akhir zaman. Dulu, Al-Quran tidak seperti yang kita lihat hari ini. Tanpa titik, tanpa harakat, bahkan dengan bacaan yang berbeda-beda. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah kisah tentang bagaimana Al-Quran dijaga. Tentang perbedaan yang hampir memecah, dan tentang seorang khalifah yang berani mengambil keputusan besar. Awal kekhawatiran perbedaan bacaan. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, wilayah Islam berkembang sangat pesat. Dari Jazirah Arab, kekuasaan Islam meluas hingga ke Persia, Syam, dan Mesir. Seiring meluasnya wilayah, umat Islam dari berbagai latar belakang suku dan bahasa mulai memeluk Islam. Namun, perbedaan dialek dan cara membaca Al-Quran mulai muncul di tengah masyarakat. Setiap daerah memiliki cara pelafalan yang berbeda, bahkan terkadang menimbulkan perdebatan di antara kaum muslimin. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perpecahan dalam umat Islam. Para sahabat menyadari bahwa perlu ada langkah besar untuk menjaga kemurnian dan kesatuan bacaan Al-Quran. Usulan penyeragaman mushaf. Seorang sahabat Nabi bernama Hudzaifah bin Al-Yaman menjadi sosok penting dalam peristiwa ini. Ia melihat langsung perbedaan bacaan Al-Quran saat berada di wilayah Armenia dan Azerbaijan dalam ekspedisi militer. Hudzaifah merasa khawatir perbedaan ini akan menyerupai perpecahan umat terdahulu. Ia kemudian segera menemui Khalifah Utsman bin Affan di Madinah untuk menyampaikan kegelisahannya. Mendengar laporan tersebut, Utsman bin Affan segera mengumpulkan para sahabat senior untuk bermusyawarah. Dari sinilah muncul gagasan untuk menyatukan bacaan Al-Quran dalam satu standar mushaf. Pembentukan tim penulis mushaf. Utsman bin Affan kemudian membentuk tim penulis Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Ia adalah sahabat yang sebelumnya juga terlibat dalam pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Tim ini terdiri dari para sahabat yang ahli dalam hafalan dan penulisan Al-Quran. Mereka diberi tugas besar untuk menyalin Al-Quran berdasarkan mushaf yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam prosesnya, mereka sangat berhati-hati, memastikan setiap ayat sesuai dengan hafalan para sahabat dan catatan yang ada. Tujuannya adalah menjaga keaslian wahyu Allah tanpa perubahan sedikitpun. Standarisasi mushaf Utsmani. Setelah proses penulisan selesai, lahirlah mushaf standar yang dikenal sebagai mushaf Utsmani. Mushaf ini ditulis menggunakan dialek Quraisy, sesuai dengan bahasa Nabi Muhammad. Ciri khas mushaf ini adalah belum adanya tanda baca seperti harakat dan titik. Hal ini karena masyarakat Arab saat itu masih memahami bahasa Arab secara alami. Mushaf Utsmani menjadi standar resmi yang digunakan oleh seluruh umat Islam. Ini menjadi langkah penting dalam menjaga kesatuan umat dan keaslian Al-Quran. Penyebaran mushaf ke berbagai wilayah. Setelah mushaf selesai disusun, Utsman bin Affan memerintahkan untuk menggandakan dan mengirimkannya ke berbagai wilayah Islam. Di antaranya ke Kufah, Basra, Syam, dan Mesir. Setiap wilayah menerima satu mushaf resmi yang dijadikan acuan utama dalam membaca Al-Quran. Bersamaan dengan itu, para qori juga dikirim untuk mengajarkan cara membaca yang benar. Langkah ini berhasil menyatukan bacaan Al-Quran di seluruh wilayah Islam. Perbedaan yang sebelumnya terjadi perlahan menghilang, digantikan oleh keseragaman. Pembakaran mushaf yang berbeda. Untuk menghindari kebingungan dan perpecahan, Utsman bin Affan mengambil keputusan tegas. Ia memerintahkan agar mushaf-mushaf lain yang tidak sesuai standar dikumpulkan. Mushaf tersebut kemudian dibakar, bukan untuk merusak Al-Quran, tetapi untuk menjaga kesatuan dan menghindari perbedaan bacaan yang dapat memecah belah umat. Keputusan ini sempat menimbulkan kontroversi, namun dalam jangka panjang terbukti sangat penting dalam menjaga kemurnian Al-Quran hingga hari ini. Warisan besar mushaf Utsmani. Warisan terbesar dari Utsman bin Affan adalah keseragaman mushaf Al-Quran yang kita gunakan hingga saat ini. Mushaf yang ada sekarang merupakan turunan dari mushaf Utsmani. Berkat usaha ini, Al-Quran tetap terjaga keasliannya meskipun telah melewati berabad-abad dan tersebar ke seluruh dunia.
Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Allah menjaga Al-Quran melalui perantara manusia pilihan. Dan nama Utsman bin Affan akan selalu dikenang dalam sejarah Islam sebagai penjaga kemurnian kitab suci. Peran Mushaf Hafsah yang jarang diketahui. Tidak banyak yang tahu bahwa sumber utama dalam penyusunan Mushaf Utsmani berasal dari mushaf yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Ia adalah putri dari Umar bin Khattab dan salah satu istri Nabi Muhammad. Mushaf tersebut awalnya dikumpulkan pada masa Abu Bakar, lalu diwariskan kepada Umar, dan setelah wafatnya Umar, mushaf itu dijaga oleh Hafsah dengan sangat hati-hati. Ketika Utsman bin Affan memulai proyek standarisasi, ia meminjam mushaf tersebut sebagai referensi utama. Setelah selesai, mushaf itu dikembalikan lagi kepada Hafsah, menunjukkan amanah besar dalam menjaga wahyu. Kenapa dialek Quraisy jadi standar? Salah satu keputusan penting dalam Mushaf Utsmani adalah menggunakan dialek Quraisy. Ini bukan tanpa alasan, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy, yaitu suku Nabi Muhammad. Tim penulis bahkan diberi arahan langsung, jika terjadi perbedaan dalam penulisan, maka ikuti dialek Quraisy sebagai standar utama. Keputusan ini jarang dibahas, padahal sangat krusial. Dengan satu dialek resmi, potensi perbedaan dalam pelafalan bisa ditekan secara signifikan di seluruh wilayah Islam. Mushaf tanpa titik dan harokat. Tahukah kamu, Mushaf Utsmani yang asli ternyata tidak memiliki titik dan harokat seperti Al-Quran sekarang. Tulisan Arab saat itu masih sangat sederhana. Huruf seperti ba, ta, dan sa ditulis dengan bentuk yang sama tanpa pembeda titik. Hal ini tidak menjadi masalah bagi orang Arab saat itu karena mereka memahami konteks bahasa secara alami. Namun bagi generasi setelahnya, terutama non-Arab, hal ini menjadi tantangan. Maka di masa berikutnya, barulah ditambahkan titik dan harakat untuk memudahkan pembacaan. Siapa saja tim rahasia penulis mushaf? Selain Zaid bin Sabit, ternyata ada beberapa nama lain yang ikut dalam tim penulisan mushaf. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Harits. Mereka dipilih bukan sembarangan. Semua anggota tim memiliki kemampuan luar biasa dalam hafalan Al-Quran dan bahasa Arab. Fakta ini jarang disorot, padahal keberhasilan Mushaf Utsmani tidak lepas dari kerja kolektif para sahabat yang sangat teliti dan penuh tanggung jawab. Proses verifikasi yang super ketat. Dalam proses penulisan, setiap ayat tidak langsung ditulis begitu saja. Ada proses verifikasi yang sangat ketat yang mungkin belum banyak diketahui. Setiap ayat harus disaksikan oleh minimal 2 orang sahabat yang hafal dan memiliki catatan tertulis. Ini untuk memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Metode ini menunjukkan betapa seriusnya para sahabat dalam menjaga keaslian Al-Quran. Bahkan standar ilmiah modern pun bisa belajar dari ketelitian mereka. Mushaf Utsmani dan ilmu qiraat. Banyak yang mengira Mushaf Utsmani menghilangkan semua perbedaan bacaan. Padahal tidak sepenuhnya demikian. Mushaf ini justru mengakomodasi berbagai qiraat yang sah selama masih sesuai dengan rasam Utsmani, bentuk tulisan mushaf. Inilah yang menjadi dasar munculnya berbagai riwayat qiraat seperti Hafs, Wars, dan lainnya. Sebuah fakta menarik yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Keberanian Utsman mengambil keputusan besar. Keputusan untuk membakar mushaf lain bukanlah hal kecil. Ini adalah langkah besar yang penuh risiko, baik secara politik maupun sosial. Namun Utsman bin Affan melihat jauh ke depan. Ia lebih memilih menjaga persatuan umat daripada membiarkan perbedaan berkembang menjadi konflik. Keberanian ini menjadi salah satu alasan mengapa beliau dikenang sebagai sosok pemimpin visioner dalam sejarah Islam. Kenapa mushaf tidak langsung dibukukan sejak zaman Nabi? Banyak yang bertanya, kenapa Al-Quran tidak langsung dibukukan menjadi satu mushaf sejak zaman Nabi Muhammad? Jawabannya cukup menarik. Pada masa Nabi, wahyu masih terus turun secara bertahap, sehingga belum memungkinkan untuk dibukukan secara lengkap dalam satu kitab. Selain itu, para sahabat lebih mengandalkan hafalan. Tradisi menghafal sangat kuat saat itu, sehingga Al-Quran terjaga dalam dada para sahabat sebelum akhirnya dikodifikasi. Perbedaan mushaf sahabat sebelum standarisasi. Sebelum adanya Mushaf Utsmani, beberapa sahabat memiliki catatan Al-Quran pribadi. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Perbedaan ini bukan berarti isi Al-Quran berbeda, tetapi lebih pada urutan surat, dialek, dan catatan tambahan sebagai penjelasan.
Namun bagi generasi baru, hal ini bisa membingungkan. Inilah yang menjadi salah satu alasan pentingnya standarisasi mushaf. Reaksi awal terhadap kebijakan Utsman. Tidak semua sahabat langsung setuju dengan kebijakan Utsman. Beberapa di antaranya sempat merasa keberatan. Salah satu yang sering disebut adalah Abdullah bin Mas'ud, yang awalnya enggan menyerahkan mushaf pribadinya. Namun seiring waktu, para sahabat akhirnya memahami tujuan besar di balik kebijakan ini, yaitu menjaga persatuan umat Islam. Mushaf Utsmani dan awal ilmu rasem. Dari Mushaf Utsmani, lahirlah sebuah ilmu penting yang dikenal sebagai ilmu rasem Utsmani. Ilmu ini mempelajari cara penulisan Al-Quran sesuai dengan mushaf standar, termasuk bentuk huruf yang kadang tidak sesuai dengan ejaan modern. Menariknya, penulisan ini justru menyimpan hikmah, karena memungkinkan berbagai qiraat tetap bisa dibaca dalam satu bentuk tulisan. Dampak politik di balik standarisasi. Di balik standarisasi mushaf, ada juga dampak politik yang jarang dibahas. Wilayah Islam yang luas membuat kontrol pusat semakin sulit. Perbedaan bacaan Al-Quran bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu yang ingin memecah belah umat. Dengan adanya mushaf Utsmani, Utsman bin Affan secara tidak langsung juga memperkuat stabilitas politik melalui kesatuan agama. Jejak mushaf Utsmani yang masih ada hingga kini. Tahukah kamu, beberapa mushaf yang diyakini berasal dari masa Utsman masih ada hingga sekarang. Di antaranya tersimpan di Tashkent, Uzbekistan, dan Istanbul, Turki. Mushaf ini menjadi saksi sejarah penting perjalanan Al-Quran. Meski ada perdebatan tentang keasliannya, keberadaan manuskrip ini tetap menunjukkan betapa seriusnya umat Islam dalam menjaga Al-Quran sejak awal. Awal mula penambahan harokat. Setelah masa Utsman, muncul tantangan baru, banyak non-Arab yang kesulitan membaca Al-Quran. Disinilah peran Abu al-Aswad ad-Duali yang mulai memperkenalkan tanda baca, harokat. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga cara baca Al-Quran tetap benar hingga lintas generasi dan budaya. Kenapa tidak ada nomor ayat? Jika kamu melihat mushaf awal, kamu tidak akan menemukan nomor ayat seperti sekarang. Pada masa itu, pemisah ayat hanya ditandai dengan simbol sederhana, bukan angka. Penomoran ayat baru berkembang kemudian untuk memudahkan pembelajaran, terutama bagi umat Islam non-Arab. Peran qori dalam menjaga bacaan. Selain mushaf, penjagaan Al-Quran juga dilakukan melalui para qori atau pembaca Al-Quran. Mereka dikirim ke berbagai wilayah untuk mengajarkan bacaan yang sesuai dengan mushaf Utsmani. Tradisi ini terus berlanjut hingga sekarang dalam bentuk sanad keilmuan yang terjaga. Utsman dan julukan Zun Nurain. Utsman bin Affan dikenal dengan julukan Zun Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini diberikan karena ia menikahi dua putri Nabi Muhammad secara bergantian. Keistimewaan ini menunjukkan kedekatan Utsman dengan Nabi, yang juga memperkuat kepercayaan umat terhadap kebijakannya. Fitnah yang mulai menyebar. Di balik jasa besarnya, masa kepemimpinan Utsman tidak lepas dari ujian berat. Fitnah mulai menyebar di berbagai wilayah kekhalifahan. Isu-isu dimunculkan, sebagian benar namun banyak pula yang dilebih-lebihkan. Termasuk kebijakan standarisasi mushaf yang disalahpahami oleh sebagian orang. Situasi ini perlahan memicu ketegangan yang semakin besar, menjadi awal dari salah satu masa paling kelam dalam sejarah Islam. Mushaf di tengah gejolak politik. Saat konflik memuncak, Utsman bin Affan tetap berpegang teguh pada Al-Quran. Ia tidak meninggalkan mushaf, bahkan di saat-saat paling genting. Dalam riwayat disebutkan, beliau tetap membaca Al-Quran meski rumahnya telah dikepung oleh pemberontak. Ini menjadi simbol bahwa Al-Quran bukan hanya kitab yang dijaga, tetapi juga menjadi sumber keteguhan dalam menghadapi ujian. Akhir hayat yang menggetarkan. Akhir hidup Utsman bin Affan menjadi salah satu peristiwa paling menggetarkan dalam sejarah Islam. Beliau wafat dalam keadaan syahid saat sedang membaca Al-Quran di rumahnya sendiri. Kisah ini sering dikenang sebagai simbol pengorbanan seorang pemimpin yang menjaga kitab suci hingga akhir hayatnya. Warisan yang tak pernah hilang. Hari ini, jutaan umat Islam di seluruh dunia membaca Al-Quran dengan bacaan yang sama. Dari Indonesia hingga Afrika, dari Timur Tengah hingga Eropa, lafaznya tetap terjaga tanpa perubahan. Ini adalah warisan besar dari keputusan Utsman bin Affan, sebuah kesatuan yang melampaui zaman dan perbedaan. Bukti nyata janji Allah. Allah telah berjanji untuk menjaga Al-Quran dari perubahan.
Dan salah satu bentuk penjagaan itu terlihat jelas melalui peran manusia, seperti Utsman bin Affan dan para sahabat lainnya. Sejarah ini menjadi bukti bahwa setiap usaha menjaga kebenaran tidak pernah sia-sia. Sebuah warisan abadi, dari lembaran-lembaran sederhana, hingga menjadi mushaf yang tersebar ke seluruh dunia. Dari perbedaan yang hampir memecah, hingga menjadi persatuan yang kokoh. Semua itu tidak lepas dari keberanian dan ketulusan seorang khalifah, Utsman bin Affan. Dan hari ini, setiap huruf yang kita baca, adalah bagian dari warisan abadi yang beliau jaga. Sejarah ini bukan sekadar cerita masa lalu, tapi bukti bahwa setiap huruf yang kita baca hari ini, pernah diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa. Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita sedang menikmati warisan yang dijaga dengan air mata, bahkan nyawa. Bayangkan, jika saat itu tidak ada keputusan besar yang diambil. Mungkin hari ini, kita tidak membaca Al-Quran yang sama. Dan dari situlah kita tahu, bahwa takdir Allah bekerja melalui tangan-tangan manusia pilihan. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dijaga, dipahami, dan diamalkan. Karena di dalamnya, bukan hanya ada firman Tuhan, tapi juga jejak perjuangan para penjaganya. Yang kita baca hari ini, bukan sekadar kitab, ini adalah sejarah yang masih hidup. Dari masa penuh perbedaan, lahir satu kesatuan. Dari ujian yang berat, terjaga sebuah kebenaran. Dan dari pengorbanan seorang khalifah, kita hari ini membaca Al-Quran tanpa keraguan.